Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi saya dengan Pendeta Abialtar Papalan dalam Renungan Pagi. Pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan dari dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 33. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu." Nah, saudaraku dalam Tuhan Yesus, ada satu buku yang menarik yang ditulis oleh Profesor Joas Adi Prasetya. Mungkin teman-teman juga sudah baca, yang berjudul Labirin Kehidupan, Spiritualitas Sehari-hari bagi Peziarah Iman. Yang cukup menarik adalah Pendeta Joas Adi Prasetya membahas tentang apa yang dimaksud dengan dipenuhi Roh Kudus. Nah, di dalam buku ini dibahas secara luar biasa bagaimana sebetulnya hakikat dari orang yang dipenuhi Roh Kudus. Apakah hanya kita akan berpedoman kepada Kisah Rasul pasal 2 ayat 7 atau Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 yang berbicara tentang, dikatakan di sana, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan akibatnya para pendengar tercengang-cengang dan heran. Ayat 7 dari Kisah Rasul pasal 2. Tercengang-cengang dan heran. Atau dikatakan juga mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Apakah definisi kepenuhan Roh Kudus itu hanya akan ditaruh atau berpedoman pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 dan ayat 7 secara khusus? Nah, saudaraku, sebagaimana yang diulas oleh Profesor Joas Adi Prasetya, bahwa kepenuhan Roh Kudus itu juga harus dilihat dalam konteks kesaksian Perjanjian Lama. Sebagaimana yang kita baca dalam Keluaran pasal 35 ayatnya yang ke-30 dan 3 sampai 33. Tetapi juga dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 5 itu juga berbunyi bahwa Bezalel bin Uri bin Hur itu disuruh oleh Tuhan untuk berkarya dan sebelumnya dipenuhi oleh Roh Allah. Lalu kemudian dia bisa dengan begitu pasti membuat perkakas, ya. Ada perkakas dibuat dari emas, perak, dan tembaga, ya, mengasah permata, mengukir kayu, ya. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam konteks Perjanjian Lama, yaitu Bezalel bin Uri bin Hur, itu adalah orang yang cakap di dalam mengolah ciptaan Tuhan, batu, permata, kayu, untuk menjadi bahan yang fungsional dan menjadi berkat bagi sesamanya, bagi orang Israel dan bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam pembacaan kita ini, kata keahlian itu diambil dari kata Ibrani comah yang juga berarti hikmat, ya. Jadi orang yang berhikmat, ya. Dalam Keluaran 31 ayat 5 itu juga ditekankan tentang keahlian dan pengertian dan pengetahuan, ya. Artinya hikmat atau comah dalam bahasa Ibrani. Artinya orang yang benar-benar bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan hikmat atau keahlian yang diberikan oleh Allah melalui
kepenuhan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Allah. Nah saudaraku, itu berarti bahwa ketika kita berbicara tentang orang atau umat percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, atau orang percaya yang dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus tanpa harus berbicara tentang baptisan roh. Dan orang yang telah bekerja keras, tekun, setia, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan, itu juga sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak harus kita bisa berbahasa lidah, itu juga salah satu, tetapi tidak harus. Kita tidak boleh menghakimi gereja yang tidak bisa berbahasa lidah, atau tidak biasa tercengang-cengang, menangis, termangu-mangu karena sebuah pemberitaan firman, bahwa itu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus atau sedikit Roh Kudusnya. Ya, tidak teman-teman. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa apapun keahlian kita, seperti keahlian Bezalel bin Uri bin Hur, apapun yang kita bisa buat untuk membuat orang lain itu melihat Tuhan atau kagum kepada Tuhan karena anugerahnya kepada seseorang, kepada umatnya dengan pemberian talenta yang dimaksimalkan, itu adalah sebuah anugerah, adalah sebuah tanda bahwa Roh Kudus bekerja. Yang penting di sini menurut saya adalah bahwa bagaimana kita mengasah kemampuan yang ada, talenta yang ada, untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Dan letak di mana kita bisa mampu mengasah dan memaksimalkan kemampuan kita adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan tergerak hatinya untuk datang dan bersedia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang menjadi berkat bagi sesama, yang membuat orang tersenyum. Karena Roh Kudus itu suka damai sejahtera, suka orang merasakan perjumpaan dengan Allah melalui sesama. Oleh karena itu, pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan yang normal-normal saja. Saya selalu katakan bahwa ketika saya bangun pagi dan bertekad untuk membagikan firman Tuhan kepada teman-teman, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau roh jahat yang bekerja, pasti kita akan tidur terus, malas terus, dan tidak mau menjadi berkat bagi sesama. Justru disinilah kita akan sepaham bahwa pekerjaan Roh Kudus itu harus dipahami secara komprehensif. Kesaksian Perjanjian Lama tentang kisah Bezalel dan juga dalam Kisah Rasul pasal 2 tentu saja tidak disepelekan. Tetapi kalau kita misalnya membantu dengan talenta, dengan harta kita, korban bencana gempa bumi, korban banjir dan sebagainya, itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan jangan kita biarkan pekerjaan roh-roh jahat mengalahkan pekerjaan roh yang ada dalam diri kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita galakkan pemahaman ini, dan mari kita bersatu bahwa baik gereja A, B, C, dan D, dan seterusnya, semuanya karena percaya kepada Kristus, karena Dia mengasah kemampuannya, talentanya untuk menjadi berkat kepada orang lain. Baik itu pekerjaan yang sederhana, pekerjaan yang dianggap lebih baik, seperti di kantoran dan pegawai dan sebagainya. Itu semua kalau bisa menjadi berkat bagi orang lain dan membangun peradaban hidup manusia yang baik, saya kira disitulah Roh Allah memenuhi kita. Syukur bagi Allah, bagi kita yang selalu ditemani dan dipenuhi dan diinspirasi oleh Roh Kudus Tuhan. Dan mari kita berdoa, bersyukur kepada-Nya. Terima kasih Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas karunia-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh menyimak penyampaian firman Tuhan yang sederhana, tetapi biarlah boleh menuntun, menginspirasi kami untuk selalu bergaul dengan Tuhan melalui firman-Mu. Dan biarlah kami yakin dan percaya bahwa kami semua yang percaya kepada Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus untuk mampu melakukan hal-hal yang baik, berguna, dan bermanfaat bagi kemanusiaan.
dan juga bagi lingkungan hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, demikian renungan pagi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.